Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kesha Putri Vipiona, perwakilan dari kelompok 13 BBMK UKM Penalaran akan mempresentasikan proposal PKM yang kami buat. Kami membuat proposal tentang wirausaha yaitu inovasi gramasi lento menggunakan kemasan pouch yang fleksibel dengan variasi untuk menambah nilai jual dan meningkatkan daya beli pasar. Latar belakang dari bisnis ini adalah kurangnya minat masyarakat terhadap makanan oleh-oleh daerah. Salah satunya adalah kerupuk lento. Kerupuk lento adalah salah satu makanan khas Sumbar yang terbuat dari singkong dan bumbu lainnya. Tujuan kami membuat usaha ini untuk memperkenalkan kerupuk lento agar populer dan dapat dinikmati segala kalangan yang bahkan berada di luar Sumbar, serta mengembangkan inovasi dengan menggunakan pouch yang akan menarik daya beli konsumen. Biasanya, kerupuk lento hanya menggunakan plastik biasa. Di sini kami akan mengembangkan bungkus kerupuk lento dengan menggunakan pouch agar membuat kerupuk menjadi lebih menarik, serta dengan ziplock sebagai penutup pouch, konsumen akan lebih mudah untuk menyimpan dan mengonsumsi kerupuk lento. Yang membuat kerupuk lento ini unik dan diminati karena bentuknya yang bulat dan tipis, dan bumbu penyedap yang menambah rasa kerupuk lento. Kami akan memberikan pelayanan secara e-commerce dengan sistem pre-order yang akan memudahkan konsumen yang ingin membeli tapi terhalang jarak. Serta kami akan menitipkan produk yang kami buat di daerah-daerah wisata agar dapat dibeli wisatawan yang mengunjungi daerah tersebut. Analisis SWOT untuk bisnis ini adalah, jadi kelemahannya, kekhawatiran dalam distribusi produk dengan harga terjangkau, serta penggunaan alat-alat yang sederhana yang dapat menghambat hasil produksi. Tapi kekuatannya, produk mempunyai keunikan yang kami lakukan dengan meningkatkan varian rasa, harga barang yang tergolong terjangkau, menggunakan pouch yang beda dari yang lain, serta dapat merespon dengan cepat karena pemesanan tanpa perantara. Ancaman yang ada dalam usaha gramasi kerupuk lento ini adalah penggunaan teknologi baru di dalam persaingan produksi yang tidak dapat diimbangi oleh usaha kerupuk lento, serta banyaknya cemilan yang lebih bervariasi yang membuat kerupuk ini kurang dilirik orang. Kesempatan dalam usaha ini adalah harga penjualan yang konstan akan membuat kerupuk laris dengan inovasi pouch yang dibuat, serta dapat membuka lapangan kerja bagi warga-warga di sekitar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rencana pemasaran. Nah, apa aja sih yang dibutuhin di rencana pemasaran ini? Yang pertama itu kita harus menentukan target pasar. Nah, yang menjadi konsumen yang menjadi target utama dari tahap pemasaran ini adalah semua kalangan masyarakat umum yang berada di sekitar lingkungan produksi, serta masyarakat luas melalui media sosial dan juga e-commerce. Selanjutnya yang harus kita ketahui adalah strategi pemasaran. Nah, buat apa sih strategi pemasaran itu? Tahapan pemasaran ini ditujuan untuk menaikkan kembali eksistensi produk dengan menghadirkannya di dalam sebuah produk baru. Langkah apa aja sih yang perlu kita lakuin buat tahap pemasaran ini? Yang pertama yaitu produk. Produk yang akan kami jual itu memiliki nilai ekonomis yang terjangkau dan juga berkualitas tinggi. Kami menjual produk yang bisa dinikmati oleh semua kalangan kapan saja dan dimanapun. Dari segi harga, kami menetapkan harga produk itu mulai dari Rp 4.000 sampai 4.000 per 250 gram. Tergantung jumlah dan rasa yang diinginkan oleh konsumen. Dan harga ini mungkin sudah efektif dan juga sudah memperkirakan dengan kebutuhan pasar. Yang selanjutnya promosi. Promosi ini merupakan tahap yang terpenting dalam meningkatkan eksistensi produk. Promosi ini bisa kita lakukan dengan media sosial seperti lewat via Instagram, via WA, karena pada saat ini tuh sekarang apalagi di masa pandemi nih ya, orang seringkali menghabiskan waktu di media sosial. Nah, sehingga hal ini menjadi peluang besar buat kita untuk melakukan promosi lewat media sosial. Selain dari media sosial, kita juga bisa sih melakukan promosi melewati toko-toko atau tempat-tempat yang mudah untuk dicari atau bahkan tempat-tempat yang padat penduduk itu. Jadi bisalah kita melakukan promosi lewat tempat tersebut.
Selanjutnya yaitu dengan memberikan potongan harga jika membeli produk dalam jumlah banyak. Nah, biasanya itu orang menjadi berburu-buru untuk membeli produk kita karena ada diskon gitulah kalau kita beli banyak kan. Selanjutnya itu menyediakan berbagai macam rasa untuk memberikan konsumen dalam memilih rasa produk apa yang diinginkan kan. Karena kalau rasanya hanya satu, biasanya konsumen akan bosan makan dengan produk yang sama aja terus kan. Selanjutnya, analisis kompetitor. Tujuannya agar menganalisis kekurangan dan kelebihan pesaing yang berada dalam ruang lingkup usaha. Analisis pesaing dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu mengidentifikasi pesaing. Dibutuhkan identifikasi pesaing dalam bisnis kerupuk Lento. Kompetitor dalam usaha ini adalah para pengusaha, pedagang, produk berupa rumah usaha yang telah lama dan dipercaya dengan produksi kerupuk Lentonya. Selain itu, ada kemungkinan produk itu akan ditiru oleh kompetitor. Persaingan dalam bisnis kerupuk ini biasanya dipengaruhi oleh pengusaha atau rumah produksi yang biasanya ikut-ikutan tren. Nah, selanjutnya menentukan sasaran pesaing. Yang pertama itu pesaing jauh. Pesaing jauh itu dapat dikatakan dengan pengaruh e-commerce yang lain yang memiliki usaha serupa dengan usaha kita. Selanjutnya pesaing dekat. Nah, pesaing dekat ini adalah pesaing yang memiliki usaha yang sama, namun ada perbedaan harga dalam pasar dalam penjualannya gitu. Berikut mengenai alat dan bahan. Apa aja sih alat-alat yang digunakan dalam membuat produk ini? Yang pertama yaitu kita membutuhkan papan penggiling, berikutnya plastik kaca untuk untuk penutup adonan akan digiling. Selanjutnya alat pencetak, ini biasanya terbuat dari besi yang dibentuk khusus. Selanjutnya sendok besi tipis untuk menyendok adonan yang sudah tercetak. Selanjutnya membutuhkan seng plat yang gunanya nggak apa-apa yang bekas karena sudah dibentuk sesuai ukuran. Selanjutnya kayu bulat yang digunakan untuk menggiling adonan. Lalu apa aja sih bahan yang dibutuhin? Yang pertama itu ubi yang merupakan bahan pokok dari produk ini yang diparut menjadi tepung. Yang berikutnya adalah pewarna makanan yang lebih dominan itu warna kuning. Selanjutnya bawang putih yang halus, dihalusin bawang putihnya. Berikutnya garam, penyedap rasa, ada udang juga, ada daun bawang. Nah, sekian presentasi proposal PKM kami. Terima kasih.